Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada pembahasan tasrif fi'il bina naqis untuk non thulathi mujarrad. Dari 16 wazan non thulathi mujarrad ada di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bab yang kita temukan di situ mauzun bina naqis. Ada abka yang masuk di bab af'ala, sama yang masuk di bab fa'ala, bala yang masuk di bab fa'ala, takassa yang masuk di bab tafa'ala, tabaha masuk di tafa'ala, ishtara masuk di bab ifta'ala, inqada masuk di bab infa'ala, istaghna masuk di bab istaf'ala, ihlaula masuk di bab if'au'ala. Ya, maka ada beberapa wazan yang kita tidak menemukan di situ mauzun bina naqis. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca tasrif usulnya ya. Tasrif usul. Ada di situ abka ya. Masuk bab af'ala, sama, kemudian bala, takassa, dan tabaha di tabel pertama. Di tabel satu lagi, halaman berikutnya ada ishtara, inqada, istaghna, ihlaula. Dan masing-masing sudah diuraikan tasrif usulnya. Kita baca singkat saja ya, dan para pendengar, para pengkaji diktat bisa membaca juga secara mandiri. Abaka, yubeki, ibkaan. Mubekin, mubekan, abeki, la tubeki, mubekan, mubekan, ubekiya, yubeka. Sama, yusammi, tasmiyatan. Musammin, musamman, sammi. La tusammi, musamman, musamman, summiya, yusamma. Bala, yubali, mubalatan, mubalin, mubalan, bali. La tubali, mubalan, mubalan, budiya, yubala. Takassa, yatakassa, takassian. Mutakassin, mutakassan, takassa. La tatakassa, mutakassan, mutakassan, tukussiya, yutakassa. Dan seterusnya ya. Kemudian ada ishtara, yashtari, ishtiraan, mushtarin, mushtaran, ishtari, la tashtari, mushtaran. Kemudian ada istaghna, yastaghni, istighnaan, mustaghnin, mustaghnan. Dan seterusnya. Kemudian kita baca catatan kaki yang ada pada masing-masing halaman. Dalam praktik i'lal atau tasrif bina mu'tal, tentu kita tidak bisa terlepas dari praktik kaidah i'lal. Sebagaimana abka yubeki. Abka yubeki. Contoh saja ya. Maka keduanya berasal dari kata abkaya yubekiyu. Sehingga ia sesuai dengan wazan dasarnya yaitu af'ala yuf'ilu. Demikian juga dengan contoh yang lain. Ada sama yusammi berarti sammaya yusammiyu, babnya fa'ala yufa'ilu. Bala yubali, balaya yubaliyu, babnya fa'ala yufa'ilu, dan yang lainnya daripada contoh-contoh bina naqis. Dan juga di sana ada ibdal. Di samping ada i'lal, ada ibdal. Atau biasa kita katakan dengan i'lal bil qalb. Ya, dengan berubahnya satu huruf ke huruf yang lain. Contoh pada kosakata di kelompok sighah masdar. Di situ ada ibkaan.
Kemudian ada juga ishtiraan. Ada juga inqidaan, istighnaan. Itu masing-masing hamzah yang ada di ujung itu asalnya adalah ya. Berarti ibkaan asalnya apa? Ibkayan. Istighnaan asalnya istighnayan. Ishtiraan asalnya ishtirayan. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita harus tahu ya. Sehingga kita bisa mentasrih atau misalkan kita dihadapkan ditanya dengan contoh fiil yang lain, ini masdarnya bentuknya bagaimana? Maka di sana bermain kaidah ibdal. Kemudian catatan tambahan ya. Ada beberapa contoh mauzun yang memang tidak diuraikan tasrif furu'nya. Seperti di situ bala itu tidak diuraikan tasrif furu'nya. Tetapi ada mauzun yang semisal yang kita tasrif secara furu' yaitu kalimah qawa. Yang itu ada di bab setelah ini, bab lafif, bab bina lafif. Itu bisa dikiaskan untuk tasrif furu' bala kepada tasrif furu' qawa. Juga tasrif furu' tabaha itu dikiaskan kepada tasrif furu' tadawa ya. Ini untuk yang memang tidak ada tasrif furu'nya, tidak diuraikan dalam buku ini, maka dikiaskan kepada mauzun yang lain. Ya, insyaallah saya yakin para pendengar bisa melakukan ini. Jadi mudah. Kita lihat saja, tinggal dikiaskan. Kemudian juga ada inqadha. Ini juga tidak ditasrif furu'nya dan silahkan dikiaskan kepada tasrif furu' insyawa. Kemudian untuk ihlaula di situ kalimah ini memang uraian tasrif usulnya tidak penuh ya. Karena secara makna ihlaula ini lebih kepada arti atau lebih kepada kata sifat, sehingga untuk dihasilkannya sighah yang lain ini nantinya malah bermakna rancu, susah untuk difahami dan maknanya malah tidak nyambung ya. Sehingga kita cukupkan dengan beberapa kata yang memang bisa dihasilkan daripada tasrif usul untuk ihlaula ya, seperti itu. Dan juga tidak ada tasrif furu'nya ya. Dan juga tidak ada tasrif furu'nya. Tetapi kalau memang ditasrif secara al-furu' misalkan ihlaula, tasrif secara furu' ihlaula, ihlaulaya, itu bisa ya. Seperti itu. Kita masuk ke kosakata bina naqis. Kosakata bina naqis ya. Dari 9 bab yang ada, kita hampir semua bab ditemukan contoh mauzun bina naqis. Kecuali if au ala ini sampai ditulisnya buku ini, penulis belum lagi menemukan mauzun yang lain selain ihlaula. Ya. Ya barangkali para pendengar bisa mencari atau mungkin ada maklumat, silahkan berdiskusi dengan teman-teman belajar di kelas masing-masing. Kemudian untuk setiap bab wazan, di situ sudah dicontohkan, ada abqa, kemudian ahda, kemudian a'ta yang semuanya masuk di bab af'ala. Kemudian ghatta, kanna, zakka, masya yang masuk di bab fa'ala. Kemudian afa, naja, ra'a yang masuk di bab fa'ala. Tajalla, tamanna, tabaqqa yang masuk di bab tafa'ala. Tanaja, tabaka yang masuk di bab tafa'ala. Istashfa, ista'la, kemudian istarqa masuk di bab istaf'ala. Ya. Jadi ini contoh-contoh kosakata bina naqis non thulathi mujarrad yang masuk di bab wazan masing-masing. Kemudian ada catatan kaki atau catatan khusus. Catatan khusus untuk
masdar yang ada pada bab fa'ala. Di situ dikatakan masdar bina naqis yang masuk dalam wazan ini adalah dengan menambahkan tak marbutah di belakangnya setelah sebelumnya mengalami i'lal. Maka contoh seperti masdar sebelumnya yang sudah kita tasrif yaitu sama yusammi tasmiyatan. Kalau misalkan di sini ada contoh zakka yuzaki tazkiyatan, maka asal masing-masing kedua kalimat ini adalah tasmiyan dan tazkiyan. Ya, tasmiyan di atas wazan taf'ilan, juga tazkiyan di atas wazan yang sama, yaitu fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kemudian mengalami i'lal, kemudian akhirnya sampai dengan ditambahkannya tak marbutah di belakangnya, ya. Dan untuk masdar yang lain daripada kosakata bina naqis ini adalah masdar yang sifatnya masdar qiyas. Sehingga bisa kita lihat wazan dasarnya dan bisa kita bentuk masdarnya untuk masing-masing kosakata yang ada. Ya. Demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.